Ratusan umat Islam bersama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, FSPP Kabupaten Ciamis, gelar aksi bela Palestina yang ke-6. Aksi solidaritas sebagai wujud kepedulian umat Islam bela Palestina ini digelar di alun-alun Ciamis pada Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Kita menyatakan bahwa perjuangan bela Palestina ini tidak akan pernah berhenti sampai Palestina merdeka dari penjajahan Israel, kata Ketua FSPP Kabupaten Ciamis, Kiai Haji Nonop Hanafi, kepada insiden24.com di alun-alun Ciamis. Menurut Nonop Hanafi dari keterangan Ketua Bidang Politik Hamas, ini adalah bentuk dari kekerasan dan kebiadaban Zionis Israel pada Palestina di jalur Gaza sepanjang sejarah selama 47 tahun. Jadi ini kita mengetuk hati setiap orang yang masih di hatinya ada rasa empati dan ada rasa sisi kemanusiaan, karena yang dihancurkan Israel bukan hanya orang Islam, tetapi peradaban umat manusia, karena ini masuk pada penghapusan etnis manusia, ungkap Ketua FSPP sekaligus Ketua Yayasan Ponpes Miftahul Huda II Bayasari Kabupaten Ciamis. 30 miliar untuk rakyat jalur Gaza, tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Luar biasa untuk Muhammad. Gelar aksi bela Palestina ini juga sekaligus melakukan penggalangan dana untuk membantu warga Palestina yang terkena dampak agresi Israel. Penggalangan dana ini sedang berlangsung dan kita belum bisa mengetahui berapa jumlah keseluruhan yang terkumpul. Insya Allah setelah terhitung, kita akan laporkan ke publik dan akan disalurkan pada jalur-jalur internasional yang punya hubungan dekat dengan jalur Gaza, ujar Nonop Hanafi. Untuk saat ini kita harus melihat situasi dan kondisi, karena jalur masuk ke jalur Gaza itu hanya ada dua pilihan, yaitu pertama masuk dari tepi barat dan kedua dari jalur semenanjung Sinai, perbatasan Rafah dengan Mesir, dan itu mutlak dikuasai oleh Israel. Kita hari ini harus betul-betul memasukkan kontribusi masyarakat Indonesia ke jalur Gaza dengan jalur-jalur yang aman dari pantauan penjajah Zionis Israel, ucapnya. Kiai Haji Nonop meyakinkan bahwa segala bantuan dana yang telah terkumpul dari masyarakat Indonesia nantinya akan sampai pada masyarakat di jalur Gaza. Terutama ada sahabat kita di NSP, Nasional Solidaritas Palestina, Abdullah Onim yang tinggal di Gaza. Beliau menyalurkan langsung makanan dan obat-obatan di rumah sakit di jalur Gaza. Jadi insya Allah ini adalah bentuk amanah masyarakat dari Kabupaten Ciamis yang akan kita salurkan pada masyarakat yang terkena dampak dari agresi Israel, tuturnya. Pertama, ini aksi yang ke-6, bukan yang kedua kali. Aksi yang ke-6, aksi bela Palestina. Dan kita menggerakkan di bawah Komando Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kabupaten Ciamis, berkolaborasi dengan OKP, Organisasi Kepemudaan, Ormas, organisasi masyarakat, dan elemen masyarakat yang lainnya. Ada FKDT, ada Dewan Kemakmuran Masjid. Kita menyatakan bahwa perjuangan bangsa Palestina ini tidak akan pernah berhenti sampai Palestina merdeka dari pendudukan penjajah teroris Israel. Dan kali ini sebagai keterangan dari Ketua Bidang Politik Hamas, Hamid Meshal, ini adalah bentuk daripada kekerasan kebiadaban Yahudi Israel atas Palestina, terutama di jalur Gaza yang paling biadab sepanjang sejarah selama 47 tahun. Jadi ini adalah mengetuk hati setiap orang yang masih di hatinya ada rasa empati dan ada rasa sisi kemanusiaan, karena yang dihancurkan oleh teroris Israel bukan hanya orang Islam, tetapi peradaban umat manusia, karena ini masuk pada etnis cleansing dan genocide, penghapusan etnis manusia. Begitu. Gimana sekarang terkait masalah galangan dana dan bertemu berapa? Nah, penggalangan dana sedang berlangsung dan kita belum bisa menghitung karena ini uangnya dalam bentuk recehan, ada 1.000, ada 2.000. Insya Allah dalam waktu dekat tim kepanitia akan menghitung, lalu kita melaporkan ke publik, dan insya Allah kita akan menyalurkan ke jalur-jalur internasional yang punya hubungan dekat dengan jalur Gaza, terutama Hamas, Harokah Muqawimah Al-Islamiyah. Ada dari KNRP, ada Koalisi Indonesia Bela Palestina, dan Mercy juga. Jadi kita sudah membangun kontak-kontak dengan lembaga kemanusiaan internasional. Ada informasi dari mujahid di Indonesia atau dari Ciamis yang di sana ada untuk berjuang?
Nah, untuk saat ini saya kira kita harus melihat situasi dan kondisi karena jalur masuk ke jalur Gaza itu hanya ada dua, satu dari tepi barat, yang kedua dari Sinai, yaitu perbatasan Rafah dengan Mesir, dan itu mutlak dikuasai oleh Israel. Jadi kita hari ini betul-betul kita harus memasukkan kontribusi masyarakat Indonesia ke jalur Gaza dengan jalur-jalur yang aman dari pantauan penjajah Zionisme Israel. Tapi insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dana ini akan sampai kepada masyarakat di jalur Gaza. Terutama ada sahabat kita di NSP Nasional Solidaritas Palestina, Abdullah Onim, yang beliau orang Maluku tapi sekarang tinggal di Gaza. Beliau menyalurkan makanan langsung dan obat-obatan di rumah sakit di jalur Gaza. Jadi insya Allah ini adalah bentuk amanah dari masyarakat Kabupaten Ciamis yang akan kita salurkan kepada masyarakat yang terkena dampak dari agresi Israel. Peserta sendiri dari mana aja, Pak? Ini peserta ada dari Kabupaten Ciamis, ada dari Kabupaten Tasikmalaya. Peserta diperkirakan melebihi angka 25.000 orang. 25.000? Iya, karena ada 100 pesantren yang terlibat, ada OKP, ada Ormas, dan ada masjid, juga Madrasah Diniyah dan masyarakat yang lain. Sementara itu di lokasi yang sama, Wakil Bupati Ciamis Yanade Putra turut hadir dan memberikan dukungannya dalam aksi bela Palestina bersama ratusan umat Islam Ciamis. Alhamdulillah hari ini umat Islam di Kabupaten Ciamis berkumpul mengadakan solidaritas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga rakyat Palestina diberikan keselamatan dan juga kemerdekaannya, kata Wabub Ciamis. Selain itu, Wakil Bupati Ciamis menyampaikan dukungan dari pemerintah melalui surat edaran Bupati Ciamis yang telah menghimbau kepada seluruh pejabat maupun masyarakat Ciamis agar bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah hari ini umat Islam di Kabupaten Ciamis mengadakan aksi solidaritas untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari melaksanakan konstitusi negara. Kita tahu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian tujuan bernegara salah satunya adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi hari ini solidaritas umat Islam Ciamis untuk saudara kita yang di Palestina itu insya Allah sudah sesuai dengan konstitusi negara kita. Dukungan pemerintah sendiri untuk Palestina seperti apa? Pemerintah Jadi Ciamis. tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ini Kabupaten Ciamis melalui surat edaran bupatinya yang insya Allah nanti berkoordinasi dengan Basnas itu menghimbau kepada seluruh masyarakat Ciamis baik itu pejabat maupun rakyatnya agar bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Harapannya Pak untuk perang Israel Palestina? Ya semoga rakyat Palestina diberi keselamatan dan kemerdekaan milik rakyat Palestina.